ini juga tentu saja penuh perjuangan dan juga doa. Kita tahu bahwa bintang tamu kita berikutnya, dia juga sempat ditimpa masalah, apalagi sempat diamankan pihak polisian, sempat masuk juga ke rumah tahanan, tapi memang selepas dari situ dia berhijrah dan akhirnya menikah dan baru saja dikaruniai momongan. Baru saja melahirkan di pagi-pagi ambiar, kita hadirkan ini dia seorang Roro Fitria. Ibu yang baru saja melahirkan ini lincah sekali loh. Iya, tapi nggak kelihatan kayak udah melahirkan ya. Iya, maksudnya apa kelihatan masih hamil apa gimana sih? Iya, oh mas, hah? Kelihatan masih hamil apa gimana? Bukan, maksudnya langsing sekali gitu. Iya loh sih, apa sih Masih rahasianya? gede loh, masih harus turunin 10 kilo lagi. Enggak, kayaknya ini udah singset. Masa sih? Bener. Makasih. Roro Fitria kami semua mau ucapkan. Terima kasih. Sudah menyempatkan waktunya datang ke sini Kak. Iya. Padahal baru saja melahirkan sekitar udah berapa hari? 10 hari ya? 10 hari ya. Oh, kirain baru 2 jam yang lalu, Kak. 10 hari udah bisa berjalan, udah bisa keluar, bisa datang ke pagi-pagi Tapi aman. kalau yang Alhamdulillah, jereng, iya. iya tapi kalau orang yang enye mah 10 hari juga mereka nggak mau. Maksudnya yang enye-enye itu gimana? Maksudnya yang manja, aduh sakit, aduh gini, aduh gitu nggak akan mau 10 hari keluar syuting. Kalau ini langsung cepet ya. Ini mah kayaknya begitu brojol, Zret, ayo sus. Iya. Aku udah pakai high heels. Wih, luar biasa Boleh ya. ya Kak ya? Iya karena aku atlet ya, jadi udah terbiasa. Tapi jangan salah guys, Kenapa? ketika mengalami persalinan, mengalami kesulitan yang luar biasa ya Kak. Katanya sampai 12 jam. Kita mau kasih lihat dulu perjuangan dari seorang Roro Fitria yang persalinannya harus sampai memakan waktu 12 jam ya. Alhamdulillah, selamat ya. Kita nggak nyangka ya seorang Roro Fitria menjadi seorang ibu loh. Nggak nyangka sih. Ya karena kan kita tahu kalau Roro Fitria ngomongnya manja, gitu terus jadi seorang ibu. Senang babynya kan? Iya, benar. Ketawa mulu. Benar. Iya kayak aku punya teman gitu. Jadi Roro Fitria, Betul apa banget. rasanya menjadi seorang ibu? Subhanallah tidak bisa terkatakan dengan apapun gitu. Jadi alhamdulillah itu suatu pengalaman yang luar biasa dan sangat bersyukur karena Allah SWT telah menitipkan suatu anugerah yang sangat berharga di rahimnya Roro, dan ini merupakan suatu wujud kasih sayang Allah kepada Roro dengan adanya Muhammad Sultan Al-Fatir yang insya Allah akan Roro jaga selamanya sepanjang nafas masih di kandung badan. Tanggal berapa, Iya. jam berapa, inget gak? 24 Agustus 2022 di pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Wah, Suami ya Kak ya? Iya. emang dia lebih cepat dari HPL, hari perkiraan lahirnya ya? Lebih cepat dari HPL. Cepat berapa hari kurang kurang lebih 4 minggu. 1 Iya. bulan? Iya, karena memang aktivitasnya kan tinggi ya, Roro ya. Terus Jadi nggak ketahuan waktu itu ya Iya, Kak? jadi tahu-tahu di tanggal 24-nya pagi itu kok kayak ada cairan banyak gitu. Terus langsung ke dokter, ke BWC Bintaro waktu itu, terus abis itu ternyata rembes ininya, ketubannya. Terus harus segera dilaksanakan induksi karena takutnya nanti ketubannya habis, iya dedeknya jadi keracunan gitu. Jadi di jam 10 pagi itu diinduksi yang pertama melalui yang dimasukkan ke daerah kewanitaan, terus habis itu langsung pembukaan 1, Iya. terus langsung naik ke 3, terus di jam 18 waktu Indonesia Barat dilakukan induksi yang kedua melalui vena. Itu jauh lebih sakit dan akhirnya karena aku didampingi oleh praktisi doula Mbak Prita, itu sangat membantu. Jadi aku bisa memanage rasa sakit itu dengan teknik tiupan, dengan teknik pernafasan yang baik, terus fokus untuk psikologi bahwa rasa sakit ini insya Allah untuk pengguguran dosa-dosa. Dengan rasa sakit ini lebih cepat lagi Roro bertemu dengan Baby Sultan, jadi lebih fokus dan lebih tenang, dan alhamdulillah udah pembukaan ke-8 dan kemudian naik lagi ke-10 di jam 21.30. Alhamdulillah Allah mengijabahi bayinya lahir. 12 jam. Betul. Bro, 12 Sakit jam banget. melahirkan itu begitu lama sekali. Iya, range waktunya Sempat lama. kamu merasa putus asa dalam rentang 12 jam itu nggak sih? Sempat, cuman karena sebelumnya udah di prepare ya, jadi ikut les private, undang guru dari
instansi teman lahiran itu dengan berbagai kelas. Jadi ada hypnobirthing, pemusatan fokus untuk pusat pemikiran kita. Jadi tidak panik, bisa benar-benar meminimais trauma yang akan dialami si calon ibu itu. Terus udah gitu udah ikut kelas private juga yoga perinatal buat memposisikan janin agar supaya kepalanya di bawah. Pokoknya udah banyak sekali kelas-kelas yang ikutin gitu. Jadi ya alhamdulillah sih udah nggak kaget lagi dan sakit itu benar-benar Roro fokusin. Oh, aku lebih cepat ketemu baby Sultan. Tapi kan 12 jam itu tidak sebentar ya? 12 jam itu mengalami kontraksi atau Kontraksi terus. Allahu Akbar. Jadi ketika karena induksi jauh lebih sakit daripada kontraksi alami. Induksi itu adalah kontraksi palsu. Maksudnya Ya, dipaksa. dibantu dengan obat-obatan. Jadi 12 jam itu apa dalam pikiran Roro Fitria? Harus terus kontraksi selama 12 jam. Apa dalam pikiran Roro? Lebih cepat ketemu baby Sultan. Itu aja, sesimpel itu? Iya, dan karena memang udah belajar hypnobirthing. Jadi kita fokus ke tujuan kita apa dan kita pasti lillahi ta'ala ya, karena semuanya rasa sakit, rasa bahagia apapun itu datangnya dari Allah. Jadi ikhlas, aku ridho, aku ikhlas, ini takdir darimu ya Allah, aku harus merasakan rasa sakit Dan melahirkan secara normal ya, Kak? Iya, normal. Dan babynya pun gede ya, 3,5 hampir 3,5 Bro, kilogram. kenapa dengan rentang 12 jam itu kalau sudah merasa kelelahan terus begitu terlalu lama, kenapa tidak langsung ngambil kenapa nggak sesar aja? No way. Aku dari awal memang pengen normal. Itu Itu memang pilihan suatu kamu, tantangan tersendiri dan in between itu selalu dicek untuk detak jantung baby, detak jantung aku juga dicek, semuanya normal. Jadi langsung go forward terus gitu. Jadi kalau misalnya memang detak jantung si baby lemah atau aku pun lemah, Ya, memang itu pasti harus sesar. Ya. Tapi memang kamu keinginannya ingin normal. Iya. Dan satu hal lagi, ada foto bunda di depan tempat persalinan. Almarhum. Iya. Untuk apa? Iya, for my spirit. Untuk spirit aku sendiri, dan aku yakin energi mama hadir pada saat itu. Saat melahirkan, kamu teringat mama juga nggak? Of course, anytime. Selalu. Dan itu energi yang terbesar selain energi dari Allah SWT. Iya. Roro tadi sempat bahas, didampingi oleh Daula. Siapa sih Daula itu sebenarnya? Siapa itu Daula itu? Ya mungkin di Indonesia kurang familiar ya. Daula itu praktisi yang bersertifikasi internasional yang membantu calon ibu melewati dari kontraksi pertama sampai kontraksi masa sulit melahirkan. Iya, sampai dari pembukaan pertama sampai pembukaan 10 hingga sampai nanti persalinan. Dia selalu bertugas untuk membantu kita kapan kita tarik nafas, kapan kita merilis rasa sakit itu, dan itu worth it, itu sangat berguna dan haturan terima kasih buat Mbak Prita. Jadi seorang profesional yang mendampingi ibu dalam proses persalinan. Betul. Ini saya Di baru samping tahu ada jasa dokter seperti dan ini. juga di samping bidan. Doula namanya. Doula, jadi kurang lebih ada tenaga medis 10 orang ya di kamar itu. Oh, wow. Supporter. Tapi suami ketika dalam rentang 12 jam, Mohon maaf tadi Dampingi nggak di suami? dalam kamar ada berapa? Ada 10, jadi dokter 1, doula 2, bidan 6. Itu mulai apa mau tawuran? Terus ada fotografer, ada suami, ada tante, banyak. tetap pakai fotografer ya. Oh iya dong. Itu dari mana? Apa Tetap itu ya? nggak bikin panik, malah justru kalau rame gitu panik Iya, oksigennya ya. habis. Iyalah. Betul. Hah? Kok nggak panik itu orang banyak? Dia sekarang Enggak dong, rame kan dari ada dulu. energinya. Oh, energinya. Energinya. Iya. Baik. Suami bilang apa ke kamu selama rentang 12 jam itu? Pasti dia juga melihat istrinya kelelahan, gak sanggup Iya, juga pasti dia. dan ya, sebelumnya nggak kan tega. kita ikut kelas bareng-bareng, jadi udah ada reka adegan, udah ada ilmu yang kita terima dulu, jadi udah nggak kaget lagi dan pasti selalu pegang tangannya, selalu dampingi, selalu support. Gitu. Jadi sekarang tuh guys, kalau misalkan istrinya lagi hamil, bukan hanya ibu hamil aja yang olahraga, Iya. tapi Betul. papanya pun juga dilatih juga. Iya, suka jadi apa ya kayak nular ya. Betul. Iya. Tapi sebelum lanjut, mohon maaf, mau nyebrang kemana sih? Kemana? Pegangan loh kayak orang mau nyebrang. Romantis. Say, Ini juga pegangan dong. Jangan dong, Wi, orang belum tahu, lu juga mau masa Ida. Tapi Roro, suami bilang apa pas akhirnya ketemu dengan sang bayi Muhammad Sultan Al-Fatir. Al-Fatir? Bilang Iya. apa ke kamu ketika dia dilahirkan? Iya, alhamdulillah mama udah keluar adanya. Dari yang sebelumnya kan itu kan sempat diinduksi ya. Karena kan finally di pembukaan 10 itu ternyata ketubannya udah bener-bener habis. Jadi udah seret, udah nggak bisa lagi untuk keluar. Jadi akhirnya divakum. Divakum. Nah, karena memang bener-bener aku udah tarik nafas gitu, udah gitu udah ngeden, udah kepalanya udah kelihatan tuh dari bawah.
tapi kok nggak keluar-keluar. Lama Terus di pintu. karena benar-benar ketubannya udah habis karena udah rembes dari pagi kan. Terus ya udah divakum. Ya Allah. Kepala adiknya divakum. Mbak Roro dengan kesulitannya begitu melahirkan, prosesnya ribet gitu sampai 12 jam, mau lagi punya anak? Mau, Misalkan karena ini udah agak gede, Sultan Iya. udah agak gede nih, kita manggilnya Betul. Sultan ya. Iya. Sultan udah gede, mau lagi nggak? Kurang lebih umur 4 atau 5 tahun ya. Mau lagi. apa? Maksudnya mau berapa rencananya tuh? Sebanyak yang Allah kasih karena itu rezeki dari Allah. Kalau Dan- dikasih 12? Mau 12? Why not? Wah, enak tuh 15 loh. Dari sini kita bisa ambil hikmahnya ya, Iya. bahwa seorang anak tuh memang harus berbakti sama orang tua. Betul. Terutama ibu, karena Iyalah. ketika melahirkan beliaunya ini ibaratnya mempertaruhkan nyawa demi Betul. anak tercinta. Ini kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar di rumah kemarin ketika proses persalinan Roro Fitria yang menjadi perhatian juga adalah ruang bersalin yang didekor sedemikian rupa seperti acara resepsi pernikahan. Mohon maaf deh. Iya. Tadi kan itu dekat bathtub kan ada bunga-bunga ya. Iya. Terus ada buat cuci tangan. Iya. Iya. Kacanya sampai nggak kelihatan di depan kembang. Orang kalau kita mampir ke situ gini kali ya. Kelihatan kacanya loh. Bener deh, kayak pengantin apa-apa, deh. iya. Kenapa sih Roro kenapa harus didekor sedemikian rupa gitu? Iya, karena memang Roro suka rose ya, bunga mawar, dan 3 warna itu representasikan hati Roro. Jadi merah untuk keberanian, aku harus bisa lahiran normal. Putih untuk kesucian fitrahnya si baby Sultan. Terus biru adalah karena baby Sultannya cowok, jadi dengan rose yang biru. Gitu. Roro mau nanya dong, Ya. ini dekornya endorse apa bayar? Bayar dong. Bayar, kan siapa tahu endorse, kalau aku mau endorse juga nggak apa-apa. Ini full bayar semuanya. Iya. Suami bilang apa ketika kamu mau mendekor sedemikian rupa? Nggak apa-apa, terserah aku. Oh iya. Iya, kan yang ngelahirin aku bukan suami. Iya, iya. Ya. Bidan-bidan dokter pada bilang apa dengan dekorasi seperti itu? Pada bilang wow, dokternya dokter Yana bilang gini, wah aku kayak mau mantenan gitu. Ya, padahal dalam hati gini ya. Aduh baru kali ini ya ibu. Kalau ngelahirin gue mah boro-boro begitu gue mah. Oh kalau kakak ngelahirin enggak Enggak, kakak? gue kalau melahiran gue mau kanan kiri suara solawatan, gue udah takut gue. Kakak kalau ngelahirin nggak perlu susah 12 jam. Gimana? Teriak aja, kiong! Astaga. Ya Allah. Kiong itu asisten aku, Kak. Namanya Iya kan? Kiong. Kayak tadi aja pas kita mau mulai kan dia teriak kenceng. Itu kalau kakak nggak perlu susah. Dokter baru mau begini aja udah. Udahlah, kiong! Langsung. Ya. Iya. Kita mau kasih lihat artikel buat Roro Fitria dan juga Sobat Ambiar Roro Fitria, silakan kamu tanggapi artikel yang satu ini. Cerita Roro Fitria ikut yoga prenatal sebelum persalinan. Iya, sekarang kan gitu ya, ada yoga sebelum kelahiran untuk persiapan Betul. kelahiran. Berapa lama kamu ambil kursus ini, berapa bulan? 2 bulan sebelum lahiran. 2 bulan sebelum lahiran. Iya. Seminggu berapa kali? Usia 7 Seminggu 2 kali. Berarti usia Private. 7 bulan ya, Kak? Iya. Karena itu sangat worth it, sangat bermanfaat untuk mengoptimalisasikan posisi janin. Jadi sebelumnya dedeknya masih melintang. Nah, kalau melintang kan nggak bisa normal. Atau ada case dedeknya ada kelilit tali pusat. Iya, Itu iya. dengan yoga prenatal akan membantu merilis posisinya itu. Jadi nanti dia langsung ke bawah gitu. Dalam 1 hari itu berapa jam kamu yoga prenatal biasanya? 1,5 jam. Wow, cukup lama juga ya. Dan ada 2 tipe, sendiri dan couple. Couple juga sangat membantu. Makan apel? Couple, pasang-pasangan. Iya. Suami, tapi kalau suami ikut yoga prenatal itu fungsinya untuk apa ya yang kamu tahu? Untuk membantu posisinya udah benar belum? Jadi ada Prenatal itu apa sih, Kak? prenatal Sebelum itu kelahiran. Sebelum kelahiran. Iya. Namanya prenatal. Iya, terus ada juga pijat khusus ya dari yang untuk ibu hamil juga. Jadi aku semuanya belajar cara merawat bayi baru lahir, Ibu yang cerdas kan begitu. cara memandikan, cara kasih ASI yang baik tekniknya, terus cara menyendawakan. Menyendawa. Gitu. Menyendawakan kalau habis dikasih ASI harus disendawain di sini, puk biar babynya sendawa gitu. Unya gimana Unya? Gimana pupunya? Pupunya? 3 kali? 3 kali. Tetap ada kamu gemes-gemesnya ya. Iya. Tapi sekarang ASI lancar. Lancar, alhamdulillah. Dan ada teknik lagi ya. Jadi
IMD, inisiasi menyusui dini. Itu jadi waktu pas baby Sultan baru lahir, belum dimandiin, belum dipotong tali pusarnya, langsung harus ditaruh di dada sang ibu. Itu agar supaya dia mengingatkan ketika dia ada di rahim. Jadi angetnya, detak jantung ibu dan lain sebagainya itu untuk merangsang produksi ASI kita Kamu juga. belajar banyak hal sekali Oh, iya. ya untuk kelahiran kali ini. Sangat siap sekali. Ya karena seorang rumah ibu. tangga kan harus bener kan, punya jadi ibu gitu, first time Bener. banget gitu Masalah ya. nyawa Tapi soalnya. yang kita tahu dari seorang Roro Fitria bukan hanya menjadi seorang penyanyi DJ ya, tapi juga yang kita tahu begitu kental sekali dengan ritual. Beberapa waktu yang lalu ya. Tapi walaupun suka ritual, istilahnya klinik, kok lahirannya di klinik ya? Ya mau di mana lagi? Tadi Dok? Kita makanya mau lihat aku artikel yang satu ini ya. Roro Fitria dulu suka ritual klinik, kini hanya lakukan ritual ini. Kalau dulu ritual klinik yang sering kamu lakukan tuh apa aja emang? Oh, karena kan mau meluruskan terlebih dahulu ya. Jadi tidak ada unsur syirik atau mistis karena memang ini adalah mengangkat unsur-unsur budaya. Jadi Nyai dilahirkan di dalam kerabat lingkungan keraton yang di Jogja kan Surakarta juga. Jadi ada harus kita menguri-uri kebudayaan, melestarikan dengan beberapa item seperti di malam-malam tertentu kita berdoa secara Jawa, terus udah gitu kita tetap sholat, ngaji tetap gitu. Terus memang dulu memang beberapa kali doanya di pertapaan, di goa dan lain sebagainya gitu. Tapi kembali tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, iya, Ya. karena lebih mengedepankan unsur budaya. Jadi itu cuma ritual aja ya kak ya? Kalau ritual mandi apa kembang, air kembang segala macam bakar dupa gitu melakukan juga nggak? Dulu iya, kalau sekarang enggak. Sekarang lebih kepada merawat barang-barang peninggalan almarhum mama. Oke. Iya. Lebih ke merawat barang-barang ya, Betul. peninggalan untuk Iya. mengingat almarhumah lebih ke Betul, situ ya. iya. Tapi apa yang akhirnya memutuskan seorang Roro Fitria untuk hijrah? Tentu saja hijrah adalah keinginan bagi semua orang pada akhirnya karena hijrah sendiri artinya berubah Iya. untuk menjadi lebih baik. Iya. Dari Roro Fitria sendiri, apa yang bisa membuat kamu menjadi seperti sekarang? Dari beberapa cobaan yang Allah kasih ke Roro itu Roro ambil hikmah bahwa oh berarti Allah sayang sama aku. Jadi Roro Allah pengen Roro itu kembali lagi ke jalannya, ke hijrahnya, ke apa pure manusia itu diciptakan untuk apa? Untuk ibadah. Jadi Allah ingin Roro beribadah dengan sebaik-baiknya. Apa yang ingin Roro Fitria sampaikan untuk Roro Fitria yang sekarang? Jadi ya masa aku bilang sama aku ya? Oke. Rara cantik. Pokoknya harus selalu bersyukur, harus selalu ingat Allah, nggak boleh ninggalin sholat, harus lebih menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari, sayangi keluarga, sayangi baby Sultan, dan selalu bahagia, bersyukur itu yang penting. Roro Fitria adalah contoh salah satu selebriti yang berubah cukup drastis sekali dengan perubahan yang sangat baik. Kita akan kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.